baca itu. Nah, ini bisa dijadikan diri kalau mau buka kajian baca itu. Tapi depannya harus ditambah ta'awuz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Biasanya ta'awuz juga apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini ta'awuznya yang lengkap. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Nah, nanti lengkapnya caranya saya kirim tentang mandar insya Allah. Ya, dijadiin wirid kalau mau kajian pendek cuma 3 ayat. Tapi kalau kita baca itu Nabi mengatakan Allah akan mengirim 70.000 malaikat yang menjaga ayat itu. 70.000 malaikat bikin banyak. Nah, itu amalan saya tiap hari. Pagi, sore, sama saya dari dulu. Dari umur masih 10 tahun. Umur 10 tahun saya punya guru, ajar hikam. Kata beliau, ini amalan ini. Tapi beliau tawadhu sekali ketika saya udah gede. Pulang kampung dia bilang ajarin saya gitu. Jadi karena beliau nazar kita ajarin juga. Aslinya saya nggak mau ngajarin guru saya, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jadi baca pagi, baca sore, ya. Itu wiridnya para habaib. Untuk habaib ya kan Habib Umar, cuma Habib Umar ada tambahannya beliau. Ini minimal yang pangkal-pangkalnya, pokok-pokok dari wirid para ulama. Ya. Nanti kita kirim. Ya, kalau bisa nanti dibuat, buat mulai dengan istighfar, Fatihah, ta'awuz 3 kali. Itu caranya. Ditutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu kan nggak mau zikir panjang-panjang, takut pegel. Nah, ini zikirnya pendek cuma berat, tapi ini bisa diulang. Misalnya mau 3 kali, 70.000 kali itu kali 3. Bisa begitu. Nah, kalau pasangan kita mau berangkat kerja, kita bacakan ini, kita katakan ya Allah kirimkan malaikat pelindung ini untuk suami. Anak kita mau pergi berangkat, merantau, mau sekolah, katakan begitu. Dan hadis ini Imam Abu Daud tidak mengomentarinya. Berarti hadis ini menurut beliau sahih. Sahih itu sama dengan hadis hasan. Hasan ini ada namanya hadis sahih benar. Ada hadis dhaif lemah, tidak dipakai kecuali itu amalan tertentu. Ada yang di tengah-tengah antara itu namanya hasan. Jadi sahih, hasan, dhaif. Ini namanya hasan. Bagus hadis. Hadis yang bagus diamal. Nah, silakan diamalkan itu. Ini amalan ulama-ulama kita dari dulu. Kalau kita ini meninggal punya amalan ini, dia sudah jaga kita di kuburan. Nah, nanti kalau kita ditanya mungkar nakir, dia akan jawab, nih Tuhan kamu yang dibaca di ayat ini.
Jadi isi dari ayatnya apa? Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali dialah. Ya. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu. Jadi intinya ada la ilaha illallah. Baru Asmaul Husna yang paling inti. Asmaul Husna yang inti ada di situ. Baca ini, insya Allah tidak ada. Rumahnya dikunjungi malaikat tiap hari. Malaikat itu dia sip-sipan, kayak ini tentara, polisi, security, semuanya itu kan pakai sip-sipan. Orang kantor juga sama. Ada sip sore, sip pagi. Malaikat juga begitu. Nah, kalau kita baca pagi, datang yang baru. Kalau yang sore datang lagi yang baru. Begitulah nanti dia naik, putar. Tapi aneh hari ini spirit ajaran begini dianggap oleh sebagian orang yang mengerti bisa mengundang khadam jin. Pernah dengar khadam nggak? Khadam ini pelayan jin. Kalau orang Padang itu bilang kuan. Kalau orang Jawa sama kayak orang Arab, khadam, jin pelayan. Dia nggak benar, yang datang itu malaikat penjaga ayat itu dan menjaga siapa yang membaca. Gitu. Nah, kenapa malaikat menjaganya? Karena berisikan la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua berisi Asmaul Husna. Maka satu Asmaul Husna itu ribuan malaikat. Itulah sebabnya kalau ada majelis Asmaul Husna, ini ijazah kedua nih, ijazah ngamalin Asmaul Husna. Ibu kan suka mengiramakan wirid zikir nih. Udah berirama, dapat pahala, dapat power di situ, itu Asmaul Husna. Iramanya boleh dari mana aja. Ini saya dapat dari murid-murid Syekh Yasin Al-Qadami, dan ini diamalkan oleh murid beliau di Jakarta, namanya Syekh Abdul Hamid Ad-Dari. Sekarang beliau udah meninggal, yang nerusin murid anaknya dan plus muridnya. Kiai Zakwan. Kiai Zakwan ini kira-kira 10 tahun lagi Mekah belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Qadami. Kami datang waktu haul Syekh Muhammad Yasin Al-Qadami, itu zikir kulhu 1000 kali. Ya, terus baca Asmaul Husna, nikmatnya bukan main. Orangnya santai aja hidup, santai, tapi Allah berkahi. Syekh Muhammad Zakwan, muhajir di Bekasi, itu sama ngamalin Asmaul Husna juga. Jadi murid-muridnya Syekh Yasin itu orang kita tinggal di Mekah, muridnya itu di timur, di barat ada, di Arab. Orang Arab bangga berguru kepada beliau, tapi orang kita asalnya Padang, cuma orang Padang nggak kenal dia, kecuali beliau udah meninggal. Yang kenal dia orang Betawi, ya orang-orangnya Cang Nandal ini. Saya hitung tuh murid Betawinya banyak banget. Orang Betawi tahu. Orang Jawa ngerti, orang Madura, orang Lombok, orang Kalimantan itu ngerti siapa beliau. Orang Palembang, orang Padang, ya nggak beberapa sih yang ngerti. Ketemu saya seorang guru, dia waktu musim haji tahun 80-an pernah ketemu saya Yasin, tapi nggak ngerti ijazah, nggak ngerti amalan. Jadi orang ngerti.
kirain itu orang biasa-biasa aja gitu. Ya. Nanti setelah baca ayat ini, atau mungkin buat majelis khusus, baca Asmaul Husna. Yang tadi itu cuma beberapa asma, nama. Asma itu nama ya. Kalau Asmaul Husna ada berapa? Nah, ini bisa jadi cemilan kalau lagi puasa, kan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Cemilannya apa? Asmaul Husna. Cara ngamalkannya bisa diambil satu, diulang-ulang, bisa dibaca semua. Ini alarmnya baru bunyi. Saya udah nyampe sini. Alarm bangun tidur. Iya. Betok-betok sama begitu ya. Jadi Nabi mengatakan Inna lillahi mi'ata bukan begitu kalimatnya. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhala jannah. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah punya minimal 99 nama yang terindah. Namanya banyak. Nama Allah itu banyak sekali. Di dalam nama itu ada nama. Dan nama itu indah-indah. Disebut husna. Jadi apa arti Asmaul Husna? Husna itu sama dengan hasan. Hasan bagus atau indah. Nama-nama yang bagus, indah. Kalau dicek di situ, isinya itu lebih banyak nama-nama kasih sayang. Jadi Allah yang menyeramkan itu jarang sekali. Tapi sekarang kenapa orang beragama kok menyeramkan sekali? Tegas, kasar-kasar. Ini gak paham nama Allah, gak kenal Allah orang begitu. Kita sesekali betul tegas, tapi jangan ketegasan. Makanya dalam kelembutan ada ketegasan. Dalam ketegasan itu harus ada kelembutan. Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah mempunyai minimal berapa nama yang indah? 99. Man ahsaha dakhala jannah. Biasanya orang menerjemahin cuma satu kata. Siapa yang menghafalnya masuk surga? Enak amat. Kalau begitu mah handphone masuk surga duluan. Karena handphone kita ada Asmaul Husna. YouTube masuk surga kali ya. Karena di YouTube banyak Asmaul Husna. Enggak begitu pemahamannya. Ahsa beda dengan hafizah. Ahsa itu pertama membaca. Membaca aja. Siapa yang membacanya, maka dia masuk surga. Oke, mungkin bagiannya apa kayak di surga kan? Ya. Yang kedua menghafal. Yang ketiga, habis kita baca, kita hafal, kita apa biasanya? Belum amalin dulu, amalin nama. Pahami dulu maknanya. Beda Rahman sama Rahim apa bu? Itu sama kasih sayang. Kan itu terjemahan Kementerian Agama. Apa beda Rahman sama Rahim? Ada bedanya. Mau dikasih tahu. Nah, itu namanya memahami isinya. Rahman itu kasih sayang. Kedua, kasih sayang ke semua makhluk Allah. Dari awal penciptaan alam sampai akhir penciptaan alam. Baik itu manusia ataupun jin, malaikat, kucing, anjing. Itu kan ada orang nabrak anjing kan kemarin. Ya, itu nggak ada rahman di kaum.
Katanya pernah ke sini ya. Enggak, bukan antum yang megang ya. Bangga dia nabrak anjing. Dia nggak tahu dia anjing itu adalah rahmannya Allah. Ya, ada rahman Allah di anjing. Masih ingat dulu perempuan, mohon maaf, PSK. Karena dia kasihan melihat anjing kehausan, dia ambilin air. Diampuni Allah nggak? Diampuni. Apalagi itu ngasih suami minum, itu Allah lebih sayang lagi. Bayangkan anjing najis. Anjing najis itu kan bukan kehendak dia. Kehendak anjing gak ada yang menjadi najis. Bukan karena dia najis kemudian boleh tabrak, gak ada kajiannya begitu. Gak ada kajiannya begitu. Gak ada punya rahmat. Maka Rahman ini sayang kepada semua makhluk. Bahkan yang tidak beriman pun kita kasihan. Itu Rahman. Kalau ada ulama, wali Allah, dia dapat pancaran Rahman di kolbunya, maka dia akan sayang ke semua orang. Nanti dikira sifat sama orang. Itu Gus Dur orangnya. Gus Dur itu sayang sama semua orang, dia nggak ada benci. Sampai orang Cina bilang dia bukan Cina. Orang Yahudi ini senang sama dia. Sampai orang mengira dia itu kafir. Dan saya dulu punya guru mengkafirkan dia. Kita ikut ikutan juga mengkafirkan Gus Dur. Ketemulah murid-muridnya menceritakan bagaimana Gus Dur itu memancarkan nama Allah Ar-Rahman. Baru kita taubatnya, dan itu susah sekali taubatnya, karena masuknya di pikiran. Sesuatu yang rusak di pikiran itu lebih susah menghabisinya daripada luka di badan. Luka di badan 3 hari beres. Itu kalau rusaknya di pikiran, harus sekian guru dulu menterapi otak saya baru benar. Alhamdulillah Allah selamatkan ya. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus untuk kekasih-kekasihnya dan orang beriman. Itu namanya Ar-Rahim. Berarti sebenarnya nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang ke semua makhluknya dan khusus untuk orang beriman. Gitu artinya ya. Kalau digabung Rahman dan Rahim. Jadi makna ketiganya apa? Ahfaham, memahami makna nama. Yang keempat, apa yang keempat? Baru mengamalkan. Mengamalkan itu gini, meniru nama-nama yang indah, itu mengamalkan. Jadi yang keempat itu menirukan. Jika Allah Rahman, kita tirukan Rahmannya. Maka kita tidak benci ke tetangga non-Muslim. Karena dia, ya mungkin hidayah belum sampai kepadanya. Ya kan? Kita tidak benci kepada orang yang kafir karena barangkali dia belum dapat itu. Siapa tahu besok dia dapat hidayah, kita jadi kafir. Ya kan nggak tahu juga. Maka jangan GR dulu kalau udah beriman, siapa tahu mati kafir. Nah, hati-hati di situ. Nah, ini makna dari ahfaham. Pertama apa tadi? Membaca. Terus yang kedua, menghafal. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, mengamalkan nama sifat-sifat atau nama-nama yang bagus gitu. Ya, mau ya. Semoga nanti ada ulama kita, mungkin Kiai Afif kali, Kiai Rahman Afif kali bisa jelasin
Itu ulama hebat itu, ya. Pernah di Al-Azhar, murid Mbah Baimun. Murid Mbah Baimun itu orang dahsyat itu. Banyak yang nggak tahu. Nanti di sini khusus kajian Asmaul Husna Pak Yai. Coba deh. Karena beliau sudah lama mengarungi hidup, 50-an tahun, tentu lebih paham lah rahasia-rahasia itu. Abah Mun kan murid saya juga, nyambung nanti. Nanti coba ini majelis dijadikan majelis Asmaul Husna. Ya, namanya apa? Belum ada nama. Udah kasih nama, saya kasih nama ya. Majelis Ar-Rahmaniyah. Majelis Ar-Rahmaniyah. Iya. Ya, RT 3 Ar-Rahmaniyah. Bagus atau bagus? Ar-Rahmaniyah ini sifatnya kasih sayang yang Allah pancarkan dari Rahmannya. Rahmaniyah. Sifat kasih sayang yang Allah pancarkan dari Rahmannya. Biar nanti ibu-ibu ini menjadi agen kasih sayang. Ya, saya teringat-ingat itu terus hadis sayang yang dia diampuni cuma ngasih anjing itu loh, saya enak banget ya. Maka kepikiran kita itu kalau ibu ini ngasih nawarin suami, mau kopi nggak mas? Bang, udah. Gitu. Atau nggak ada, berondong. Itu Allah kalau tiap hari jadi wali, bu, jadi wali Allah. Wali itu artinya apa? Kekasih. Jadi perempuan dikasih itu gampang. Laki-laki agak suka agak seperti kayak ini susah. Tapi ibu-ibu sengaja kan nggak nangis juga. Dapat kebahagiaan terus. Ya, ini beruntung nih, alhamdulillah. Nah ini coba diamalkan. Setiap kali majelis buka dengan Fatihah, Al-Hasyr, Asmaul Husna. Pilihlah irama yang cocok untuk nadanya ibu-ibu kan mungkin sukanya ngerok apa ngepop. Ya. Melayu. Itu yang Melayu ada kali ya. Ya Allah ya Rahman. Bagus kan? Besok ya. Kalau cara saya setiap nama dimulai dengan ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Ya Kudus ya Salam. Begitu. Ya pakai yang karena ya Allah ya Kudus ya Allah. Tapi agak sedikit panjang sih. Namun kalau setiap nama dimulai dengan ya Allah, biasanya pengaruhnya lebih kuat ke dalam dada. Jadi 99 ditambah Allah 99, tuh berapa kita nabung nama Allah dalam kalbu. Masa nabung nama suami mulu Allah cemburu. Nabung nama anak mulu, kapan kita nabung nama Allah? Ini kalau diperhatiin bunda-bunda ini, ya udah sibuk dengan keluarga. Mungkin dulu cita-citanya udah banyak yang dibuang. Kita lihat anak, orang gak pegang mau keluar. Ya, lihat suami. Emang begitu, perempuan itu siap untuk berkorban. Laki-laki ini suka ngorban-ngorbanin kerjaannya.
maka ibu harus punya amalan yang bisa mengejar apa yang laki-laki lakukan. Laki-laki ini kena debu di luar udah dapat pahala gede dia. Capek dia nafas ketika bekerja, pakai motor, pakai mobil, mau jalan kaki. Berkeringat itu kalau tulus, itu laki-laki pahalanya gede banget. Ibu-ibu juga sama. Caranya dari jalur-jalur kayak tadi, tapi jangan berkecil hati ya. Dengan Asmaul Husna Allah bisa lipat gandakan yang kecil. Ya. Jadi harapannya nanti ini majelis menjadi majelis yang terhubung dengan nama-nama Allah. Jadi setiap hari itu Allah memandang kalbu kita. Setiap hari, apakah ada namaku di dalam hati hamba? Itu setiap hari itu Allah lihat. Maka muncul hadis, Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah mandangnya kalbu kamu, bukan jilbab kamu bagus. Tapi kalau pakai jilbabnya Bismillah, Allah pandang jilbabnya. Ibu berhias untuk suami, ya berarti nama suami, tapi pakai Bismillahnya. Nah, itu Allah bahagia, ridhonya 2 kali lipat. Udah dapat bagusnya, dapat membahagiakan suami. Jadi sebenarnya mudah jadi kekasih Allah itu. Tinggal mau nabung namanya di dalam kolom. Mau ngamalin, ya. Semoga ini awal pengajian Asmaul Husna. Katanya minta amalan kan? Iya. Udah beres? Udah ya? Kira-kira gitu ya. Ibu-ibu, muda-muda, uni-uni, bapak, ada-ada nggak ada. Semoga pertemuan kita yang sedikit ini dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang dan ridho, dan Allah catat. Semoga kita nanti ketemu di waktu yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton. Semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.